Selamat sore Pak Yosep selaku dosen pengampu untuk termodinamika 1. Sore juga buat teman-teman yang nonton video ini dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Leon Bruce, NIM 1652146. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Berdasarkan NIM yang saya miliki, maka nilai N sama dengan 3, nilai M sama dengan 7. Kita pertama-tama perlu memahami narasi dari soal yang diberikan. Nah, soal yang diberikan yaitu ada suatu konstruksi piston berisi silinder, berisi piston silinder, berisi air dengan nilai N kilogram. Di dalam piston tersebut ada tekanan sebesar 100 kali M kPa dan suhu awal 30 derajat Celcius. Air ini dipanaskan dengan pemanas listrik yang berada di dalam silinder dengan daya 100 kali M watt dan proses pemanasan selama N menit. Selama proses pemanasan, piston dapat bergerak sehingga tekanan di dalam silinder dikatakan konstan. Selama proses pemanasan terjadi, dipasang kalor ke sebesar 10 kali M joule per second. Kita diminta untuk menentukan gambar skema sistem bahwa data yang diketahui ketika tuliskan analisis kesetimbangan energi pada sistem. Tuliskan asumsi yang digunakan pertama ini adalah skema sistem dari piston yang saya gambar. Air suhu awal 30 derajat Celcius dan juga terdapat pemanas listrik dengan daya 700 watt dan proses pemanasan. Berikut data yang saya ketahui dari soal berikut adalah piston ini berisi air dan terdapat massa 3 kg, P1 atau tekanan awal 700 kPa sama dengan 700 kPa atau 0,7 MPa. Terus T1 atau suhu awal itu sebesar 30 derajat Celcius atau 303,15 Kelvin. Qout sama dengan 70 Joule per second atau 0,27 kJ per second. W sama dengan 700 watt. Dayanya 700 watt. Nah, T atau waktu selama proses pemanasan itu selama 3 menit atau 180 detik. C, kita lakukan analisis kesetimbangan energi pada sistem. Pertama, E in min E out sama dengan delta E sistem. Kita jabarkan menjadi Q min W sama dengan delta U plus delta KE plus delta PE. Mana kita melakukan penyederhanaan W, delta KE dan delta PE kita coret atau kita anggap sebagai nol. Mengapa ini bisa terjadi? Akan dijelaskan pada asumsi berikut. E in min E out sama dengan M dikali U2 min 1. Mana kita jabarkan menjadi W in min W out sama dengan delta U min PB. Kita melakukan penyederhanaan, PB kita coret atau kita anggap sebagai nol. Nah, bisa demikian, akan kita jelaskan nanti di asumsi berikut. Pada akhirnya kita mendapatkan W in per M min Q out sama dengan A2 min A1. D, asumsi yang digunakan. Asumsi pertama,
sistem berlangsung dalam siklus tertutup. Kedua, tekanan udara dalam silinder konstan. Maka bisa dikatakan P1 sama dengan P2. Asumsi ketiga menggunakan panas jenis variabel. Asumsi keempat, sistem statis, maka delta KE dan delta PE sama dengan 0. Alasannya delta KE sama dengan 0 karena tidak terjadi perubahan kecepatan. Dan delta PE bisa dikatakan 0 karena tidak terdapat proses perubahan ketinggian. Asumsi kelima, adanya pelepasan kalor. Dan asumsi keenam, WB dikatakan sama dengan 0 karena di sana terjadi proses kuasi equilibrium atau dikatakan konstan. Soal E, kita diminta untuk menentukan temperatur akhir T2. Berdasarkan data yang diketahui, suhu awal sama dengan 30 derajat Celcius. Maka untuk mencari H1 dapat digunakan tabel A4, yaitu H1 nilainya 125,74 kJ per kg. Nah, berikut saya tampilkan tabel A4 30 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai H2. Untuk mencari nilai H2, kita dapat menggunakan persamaan W per M dikurangi Qout sama dengan H2 min H1. Di mana W sendiri nilainya adalah 700. Dan M nilainya 3. M ini adalah massa. Dan dikurangi Qout, atau Qout sendiri tadi adalah pelepasan kalor ke lingkungan, itu nilainya 70 Joule per second. Sama dengan H2 min H1. H1 nilainya 125,75. Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka nilai H2 kita dapatkan hasil 289,1 kJ per kg. Lalu kita mencari temperatur akhir air atau simpelnya T2. Karena kita telah mendapatkan nilai H2 sebesar 289,1 kJ per kg. Maka untuk mencari temperatur akhir air, kita dapat tentukan dengan menggunakan tabel A4. Menggunakan tabel A4 ini, kita mencari temperatur akhir dengan metode interpolasi. Mana persamaan interpolasi seperti berikut. T2 dikurangi T1 sama dengan T3 dikurangi T1. Dengan H2 min H1 per H3 min H1. Di mana T2 ini yang kita cari. T1 nilainya 65. T3 nilainya 70. H2 nilainya tadi saya cari, nilainya 289,1. H2. H1 nilainya 272,12. H3 nilainya 293,7. Berdasarkan hasil hitungan dari interpolasi, kita mendapatkan T2 sebesar 58,79 derajat Celcius. Dan nilai temperatur akhir air sebesar 58,79 derajat Celcius. Mengalami kenaikan dari suhu awal ke suhu akhir sekitar 28 derajat Celcius. Berikut hasil UAS yang saya kerjakan. Sekiranya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat semesternya. Terima kasih buat Pak Yosef telah
kita satu semester. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu.